Penjelajahan kita kali ini membawa ke sebuah tragedi yang menghantui kita hingga saat ini. Chernobyl terletak di Ukraina, dekat perbatasan dengan Belarusia. Sekitar 130 km di utara kota Kiev, ibu kota Ukraina. Chernobyl berada di dekat kota Pripyat, yang merupakan kota yang dibangun khusus untuk para pekerja pembangkit listrik nuklir dan keluarga mereka. Cerita tentang Chernobyl dimulai pada tanggal 26 April 1986 ketika sebuah kecelakaan nuklir dahsyat terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir. Kejadian tersebut mengakibatkan salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah. Kecelakaan terjadi saat sedang dilakukan uji coba keselamatan di reaktor 4 pembangkit listrik tersebut. Kombinasi antara kekurangan desain, kesalahan operator, dan kurangnya langkah-langkah keselamatan menyebabkan serangkaian ledakan dan kebakaran. Inti reaktor hancur, melepaskan sejumlah besar bahan radioaktif ke atmosfer. Letusan dan pelepasan partikel radioaktif tersebut mencemari area yang luas di Ukraina, Belarusia, dan negara tetangga lainnya. Dampak langsung dari bencana Chernobyl sangat mengerikan. 2 pekerja pembangkit listrik tewas pada hari kecelakaan dan 28 orang lainnya meninggal dalam beberapa minggu akibat penyakit radiasi akut. Awan radioaktif menyebar ke daerah yang luas, sehingga ribuan orang dievakuasi dan dipindahkan dari daerah yang paling terkena dampak. Konsekuensi jangka panjang dari bencana ini termasuk peningkatan resiko kanker, terutama kanker tiroid, di antara populasi yang terkena radiasi. Sebagai respons terhadap kecelakaan tersebut, sebuah struktur penahan besar yang dikenal sebagai sarkofagus dibangun di sekitar reaktor yang rusak untuk mencegah pelepasan lebih lanjut bahan radioaktif. Struktur ini kemudian digantikan oleh New Safe Confinement, sebuah bangunan penahan yang lebih besar dan lebih permanen yang selesai dibangun pada tahun 2016. Bencana Chernobyl memiliki dampak yang mendalam pada opini publik mengenai energi nuklir dan peraturan keselamatan di seluruh dunia. Hal ini menyoroti pentingnya langkah-langkah keselamatan yang ketat, pelatihan yang memadai bagi operator, dan pelaporan yang transparan di industri nuklir. Kejadian ini juga menyebabkan perubahan signifikan dalam desain pembangkit listrik tenaga nuklir dan standar keselamatan. Sekarang, wilayah Chernobyl dan sekitarnya menjadi zona eksklusi Chernobyl, sebuah area yang ditinggalkan oleh sebagian besar penduduknya setelah bencana nuklir. Meskipun area ini tetap terkontaminasi oleh radiasi, beberapa bentuk kehidupan masih ada di sana. Satwa liar telah kembali dan berkembang biak di zona eksklusi Chernobyl karena minimnya kehadiran dan aktivitas manusia. Beberapa spesies yang hidup di sana termasuk rusa, babi hutan, serigala, rubah, beruang, lynx, dan berbagai jenis burung. Kehadiran hewan-hewan ini menunjukkan adaptasi mereka terhadap lingkungan yang terkontaminasi radiasi. Terdapat juga beberapa studi yang menunjukkan adanya perubahan genetik pada beberapa spesies di daerah tersebut. Misalnya, populasi burung penyanyi di Chernobyl telah mengalami perubahan dalam ekspresi gen dan perilaku mereka, meskipun dampak radiasi secara langsung masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Namun, penting untuk diingat bahwa zona eksklusi Chernobyl tetap merupakan lingkungan yang berbahaya bagi manusia. Peningkatan radiasi masih ada di beberapa area, dan tingkat radiasi yang tinggi dapat menyebabkan risiko kesehatan yang serius. Oleh karena itu, akses ke zona eksklusi secara umum dibatasi dan diperlukan izin khusus untuk masuk ke dalamnya. Chernobyl tetap menjadi simbol penting tentang bahaya yang terkait dengan energi nuklir dan mengingatkan kita akan konsekuensi yang mungkin terjadi akibat kurangnya langkah pencegahan keselamatan yang memadai. Kejadian ini juga mendapatkan perhatian melalui berbagai bentuk media, termasuk buku,
dokumenter, dan serial televisi yang sangat terkenal berjudul Chernobyl yang dirilis pada tahun 2019. Serial ini memunculkan minat baru terhadap kejadian ini serta akibat yang ditimbulkan. Dari peristiwa Chernobyl, kita belajar untuk memahami resiko dan bahaya pembangkit tenaga nuklir, serta manfaatnya bagi kita jika kita mampu mengendalikannya.